Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Genbi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini Genbi Podcast, kita dari Divisi Sosial Masyarakat dan Lingkungan akan mengadakan podcast dengan tema berjuta manfaat biopori. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahris. Di sini saya sebagai podcaster. Saya sebagai anggota Genbi tahun 2020. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber, beliau Bapak Aziz Mutakin, SAG, SPD. Mungkin untuk lebih kenal dekat dengan beliau, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Aziz Mutakin. Saya kelahiran Jepara 48 tahun yang lalu. Saya di sini selaku narasumber untuk kegiatan podcast Genbi untuk masyarakat kudus ya. Yeah. Saya mewakili dari LPPI, Lembaga Perubahan Iklim Tanah dan Iklim NU Kabupaten Pati, selaku bendahara karena mewakili ketua. Jadi kita bisa berbincang-bincang tentang manfaat tentang biopori. Ya. Gitu aja untuk yang perkenalan. Ya, dari kita, kenapa kok kita mengambil narasumber dari Bapak Aziz sendiri? Kenapa harus dari LPPI NU itu? Karena kita melihat dari media sosial dan kita melihat dari masyarakat bahwa dalam LPPI NU sendiri ini sedang gempar-gemparnya membuat dan mensosialisasikan biopori kepada masyarakat. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah, mungkin dari Sobat Genbi semua ini ada yang belum tahu dengan biopori sendiri itu apa sih Pak? Biopori itu Pak? Iya. Ya dari kata-katanya sudah bio itu hidup dan pori adalah lubang atau ya semacam lubang ya. Lubang di tanah. Jadi kalau lubang yang hidup artinya lubang yang dibuat oleh kita manusia untuk dibuat lubang di dalam tanah sekitar kurang lebih diameter 10 sampai 30, kedalaman 1 meter atau 80 yang paling dangkal ya. Di situ nanti ada kita buat lubang, kemudian diberi tutup supaya lebih aman, tetapi di dalamnya diberi sampah organik. Dan tujuannya adalah untuk mendatangkan fauna makhluk di tanah itu untuk mengurai tanah. Di samping untuk memasukkan air tanah. Itu nanti utamanya adalah karena biopori ini hidup, bagaimana menciptakan cacing tanaman yang bukan menciptakan tapi memunculkan ya, menarik binatang-binatang tanah seperti semut, rayap ataupun cacing sehingga tanah itu menjadi gembur. Nah, maka diberi pancingan berupa tanaman organik ya, sampah-sampah organik dari daun-daunan sehingga bisa membusuk dan bisa digunakan untuk media tanam. Samping meresapan air tanah, begitu. Ya. Kan kita dari Sobat Genbi melihat bahwa LPBUNU sendiri itu kan sedang gembar-gembarnya melakukan sosialisasi. Terus dari LPBUNU sendiri itu program yang sedang dan yang akan dilakukan untuk mensosialisasikan atau mempromosikannya sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi kami karena di zaman pandemi semacam ini ya kita tetap pakai medsos. Buat medsos lewat rekaman-rekaman, tetapi memang kurang gencar kami menyadari itu. Tetapi dari pihak beberapa peristiwa sebelum pandemi kita sudah melakukan kegiatan biopori di sebuah kampung atau desa, kemudian di sekolah-sekolahan, atau kita mengajak generasi Karang Taruna. Jadi di Karang Taruna untuk melaksanakan pelaksanaan pembuatan biopori. Alhamdulillah kemarin di Gadingan kalau nggak salah di desa Cawangi, Kecamatan Cawangi juga pernah membuat biopori, dan di Juwana pernah, di Tebu, di Kolilo juga pernah, SMP, SMA juga pernah di SMA SMP 1
kemudian di Kata Kayang ya, kemudian di mana itu di Juwana, ya, beberapa tempat kota juga pernah. Untuk daerah-daerah yang bisa dibuat biopori itu ada geografis khususnya apa semua geografis umum bisa kita buat biopori, Pak? Ya sebenarnya umum Mbak ya, tapi memang saran kita harus membuktikan kepada masyarakat supaya tahu. Kalau kita hanya memberi bukti, omongan tanpa bukti itu nanti tidak akan banyak guna. Artinya kita harus memberi sebuah contoh yang nyata. Sementara ini yang geografis yang paling memungkinkan adalah ketika di musim bulan mengering ya, musim kering itu kemarau itu biasanya di bulan Agustus, September, Oktober itu bulan itu sering agak keringan, terutama daerah Bukitwangi, daerah Bagus, lain sebagian Polilo juga itu memang mengalami kekeringan. Ya kekeringan ini karena di kota juga mungkin, tetapi karena pakai sumur bor ya, mungkin mereka nggak terlalu banyak kendala. Tapi saya yakin banyak sumur bor yang juga mengalami penurunan air tanah. Jadi air tanah itu, air permukaan sama air tanah itu kan ada dua jenis air ya. Jadi air tanah sama air permukaan. Air permukaan seperti danau, sungai, laut itu air permukaan. Kalau air tanah di dalam tanah. Nah, ketika dengan menggunakan sumber air bor itu kan mesti dalamnya seberapa airnya. Katakan pralonnya 3 pralon, itu pralonnya 4 meter, 12 meter itu airnya yang mungkin hanya 5 meter. Nah, kalau nanti musim kemarau bisa turun dari yang permukaan 5 meter jadi hanya 3 meter. Ini kan nanti berkurang. Nah, nanti otomatis keringan. Itu saya alami di Kayu. Daerah Kayu juga mengalami seperti itu. Nah, ini daerah-daerah seperti itu sepantasnya untuk dibuat biopori. Kalau rumah teman-teman kita yang mengalami penurunan debit airnya di air tanah, sumur jelas kelihatan ya. Jadi kalau sumur bor itu kan tidak kelihatan. Nah, itu nanti tapi pengaruhnya di mesin penyedotnya kecil, mesin dap itu atau jet pump. Kalau submersible beda lagi, pakai submersible akan lebih dalam lagi dan itu butuh dalam lagi. Dan daerah yang perlu ditambahi biopori ya tadi tanah-tanah pasca hujan, perkotaan itu juga penting. Jadi budaya ini disadari oleh masyarakat modern di Jepang, itu namanya memanen air hujan. Nah, seperti di Seragen juga pernah ada kampus seperti itu, malah dimotori oleh orang-orang Muslim. Jadi mereka sudah bergerak, kita saja yang kurang cepat. Begitu. Ya. Terus untuk pembuatan biopori sendiri itu apakah memerlukan biaya yang cukup mahal? Apa dengan semisal alat-alat seperti ini kita yang udah pakai, gitu bisa dipakai, Pak? Untuk pertanyaan mahal atau tidak itu relatif lah ya. Jadi kalau kita mau membuat yang bagus ya tentunya pakai biaya mahal. Tapi kalau hanya sekedar dan memenuhi fungsi ya saya pikir tidak terlalu mahal. Jadi barang-barang bekas seperti kaleng cat atau mungkin bekas cat yang 20 kiloan itu yang diameter 30, kita lubangi bawahnya, kita potong, kemudian tutupnya itu kita beri, itu bisa untuk buat biopori. Jadi sebenarnya biopori itu hanya memanen air hujan di rumah sekitar kita, tidak masuk ke selokan tetapi masuk gorong-gorong tempat kita buat sendiri untuk sumur resapan tadi. Alangkah baiknya kalau memang setiap rumah itu punya biopori. Jadi kalau di desa itu ada istilah petengan, saya nggak tahu petengan, ada istilah petengan itu. Kalau pengurusan di desa kan ada ya. Petengan itu tugasnya apa? Nah, mestinya kan penataan air ke saluran atau mungkin ketika orang bangun rumah itu harus diarahkan. Tidak sekedar mungkin tarik pajak bangunan, tetapi mungkin sudah mengarahkan ini airnya banyak kemana. Ini yang belum digarap. Jadi tugas desa itu terutama ya. Jadi harus ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat kita akan lebih meningkat. Jadi kita itu hanya reaktif saja, belum antisipatif untuk kesehatan masyarakat itu. Sebenarnya kejadian baru, tapi kita kenapa nggak antisipasi sebelumnya? Seperti septic tank itu tiap rumah ada. Padahal sumur itu kan harusnya dari septic tank itu kurang lebih 10 meter paling dekat. Lah kalau rumahnya tanggulnya ya, jadi dekat sehingga mikroorganisme yang
bisa masuk dan mudah sekali orang keras sekarang nanti tipes itu dari air yang tadi tercemar. Itu permasalahannya. Maka ya gimana lagi kalau sudah saya pernah bersama dulu ketika kuliah Undip, jadi ingin mengadakan safety tank untuk bersama satu RT begitu, tapi masyarakat sudah punya sendiri kan susah untuk ngajak gitu. Jadi mestinya bisa digarap ketika membuat perumahan baru. Tapi kalau sekarang ya mestinya talang-talang rumah itu langsung dimasukkan ke dalam tanah, beri tandunan di dalam bawah tanah. Tetapi apakah ini niat baik dari masing-masing rumah ya? Jadi tergantung kepala keluarganya sadar nggak tentang itu. Jadi nanti pengaruhnya di situ. Ya, jadi per orang itu kemungkinan bisa membuat di lingkungannya mereka sendiri masing-masing ya Pak? Bisa. Dengan linggis langsung atau dengan alat putar itu yang seperti bur itu bisa. Jadi kalau Karang Taruna itu menyediakan desa dan mereka bergerak bisa. Cuma niat baik dari etikat baik dari pengurus desa mau nggak melaksanakan. Jadi lebih baik gitu. Ya, setelah pemasangan biopori sendiri itu apakah perlu pemeliharaan untuk menjaga efektivitasnya biopori, Pak? Iya, untuk pemeliharaan itu paling males itu ya 6 bulan sekali lah kalau ketika datang musim hujan. Dibersihkan gitu apa gimana, Pak? Dicek pendangkalan atau tidak, atau sampahnya sudah banyak atau belum. Sampah itu jadi sampah tadi kan sudah membusuk, akhirnya di bawah itu bisa diambil, kemudian diperdalam lagi ya tanahnya untuk membuat tanaman hias di pot-pot itu nanti bisa subur karena itu sudah humusnya tinggi ya, adanya tanahnya sudah bagus ya, terurai oleh cacing dan rayap tadi, jadi bermanfaat. Nanti contohnya ada di YouTube banyak, jadi di Jawa Timur ada sebuah kampung yang mewajibkan masyarakatnya atau warganya untuk membuat biopori di sekitar masing-masing ganggang rumah karena desa itu dulunya banjir atau genangan air lah biasanya itu. Tetapi dengan dia membuat biopori masing-masing rumah dan diameter 30 ya, alat cat yang 20 kilo itu dibuat di tengah jalan gang, ditutupi dengan kisi-kisi besi. Itu nanti kalau saya kirim nanti ada linknya itu tentang itu. Ya. Terus beberapa hari yang lalu itu kan dari kami pernah melihat di media sosial bahwa LPBI sendiri ini ingin membuat sebuah kampung biopori. Nah, bagaimana dengan wacana tersebut, Pak? Ya, nanti kerjasama dengan Karang Taruna kita mengadakan kegiatan bakti sosial. Di situ nanti ada berjualan atau kita bermain bola dengan para pemudanya. Ya, kita membuat biopori beberapa tempat, kemudian lapangan olahraga mungkin. Jadi memang kita bersama dengan Karang Taruna. Jadi generasi mendatang di desa itu ya Karang Taruna. Kalau kepala desa itu membina generasi yang datang, ya dibinalah Karang Tarunanya. Permasalahan kepala desa ini punya pandangan itu enggak menyiapkan generasi yang akan datang. Jadi kader-kader pimpinan desa itu ya dari Karang Taruna. Gitu saya katakan gitu. Terus alasannya kenapa kok LPBI ini sendiri menggalakkan sebuah kegiatan pembuatan biopori, Pak? Gini, jadi kita kadang 2 tahun ini, hampir 3 tahun nanti kurang lebih, itu kami sering diminta oleh warga-warga tertentu di tempat tertentu seperti Gabus, Cawangi, terus daerah Magerjo, ada yang mengalami kekeringan pada bulan September Oktober itu. Mereka debitnya turun sehingga butuh suplai air. Kami dropping pakai air, pakai mobil tangki itu. Berapa banyak. Kalau begitu terus kan nggak solusi. Padahal pemerintah juga sudah dengan Pansimas, ya. Sudah ada Pansimas, tapi kita kan nggak mencukupi. Nah, solusi yang utama tadi seperti Gubernur DKI itu kan proyeknya bagus, tetapi tidak membumi. Artinya pemasukan air dari tanah ya. Pemasukannya bagaimana? Ya caranya bersama warga masyarakat untuk membuat biopori memasukkan air. Jadi tempat-tempat yang tergenang air itu langsung dibuatkan masuk ke tanah. Kalau bisa maksimal 2 meter. Dalamnya, Pak? Ya, ada sumur sapan sampai embung itu kan termasuk bagian-bagian dari itu. Masalahnya masyarakat ini mendukung atau tidak, itu masalahnya. Jadi akan lebih efektif manakala tiap rumah ada bioporinya masing-masing, utamanya di
tempat itu rumah yang talang-talang rumah itu ya. Jadi pertemuan air itu kan mesti melumpuk ya. Melumpuk dan itu harus dipanen untuk dikumpulkan. Padahal juga manfaat. Dari Al-Quran jelas ya. Al-Baqarah ayat 22 itu menjelaskan bahwasanya sistem hidrologi perputaran air dalam bumi itu sudah dijelaskan di ayat tadi. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 22. Ini buka sendiri bisa. Intinya adalah perputaran air dia ada di angkasa, penguapan, ada evaporasi, atau kalau di tanah ya ada sungai-sungai di bawah tanah. Jadi biopori itu sebenarnya sama, mengurainya lewat akar pohon sama lengnya yang dari cacing itu kan. Akhirnya nanti bisa menyebar, itu termasuk. Jadi ya seperti itu. Terus untuk yang menjadi penghambat pembuatan biopori itu apa Pak? Penghambat atau permasalahannya? Ketidakpahaman masyarakat tentang kegiatan ini, atau memang mereka belum memahami ya. Jadi acuh-acuh ketika kita membuat contoh ya, mereka acuh-acuh, tidak mendukung dengan sepenuhnya. Kalau masing-masing warga tadi, jadi ketentuan di Malang itu dipaksa oleh Pak RW-nya untuk melaksanakan edukasi biopori dan penanaman pot-pot bunga di sekitar rumah sehingga go green, kampung itu menjadi go green, dan penanaman ya taman di sekitar rumahnya jadi menanam sayuran, menanam bunga-bunga sehingga jadi go green tadi, jadi hijau sehingga layak untuk ditemukan. Di Malang itu contoh dari seorang insinyur pertanian. Jadi saya pikir memang butuh contoh ya, karena orang itu kalau di penjelasan orang itu akan sempat meniru daripada hanya sekedar diberi penjelasan. Iya. Mau apa tak jadikan. Mestinya di desa-desa di Kabupaten Pati ini, utamanya ya, kalau bisa menyebar ke seluruh, itu masing-masing desa harus punya sebuah produk unggulan atau semacam kampung apa gitu, kampung biopori atau kampung budaya, kampung batik. Jadi mereka punya ciri khas sendiri sehingga jadi terkenalnya lomba-lombanya. Kalau mau mengajak masyarakat ya diadakan lomba kampung berprestasi apa. Lomba kampung ya Pak? Ya, lomba kampung untuk ini tentu sekali didukung oleh ya pemerintahan utamanya kabupaten ya. Kalau mau mengajak masyarakatnya dan kampung-kampung itu menjadi masuk fastabilul khairat, jadi berlomba-lomba dan kebaikan. Kenapa tidak? Kalau di Jepang apa itu lomba kayak, ya kan? Lomba yang aneh-aneh dilombakan. Mau sampai lomba macam-macam lah, nggak pantas digunakan, tapi ya karena itu hiburan hanya untuk televisi ya. Tapi kenapa kalau di hal baik kenapa tidak? Yang penting itu bermanfaat buat sesama ya Pak. Terus di Kabupaten Pati sendiri ini apakah ada daerah yang sudah diwajibkan untuk membuat biopori Pak? Setahu saya belum ada. Belum ada. Jadi yang saya tekankan adalah daerah yang malah kekeringan tadi. Jadi tidak sepenuhnya Mbak, seperti di Krayan itu di daerah Jimbaran, walaupun kekeringan, tetapi di situ ada gua pancur itu juga airnya mengalir, tapi airnya kan terbatas, tidak keseluruhan. Tapi saya pikir ya juga nggak terlalu kekeringan betul, mereka masih bisa mengambil manfaat dari air gua tadi, jadi air bawah tanah kan, bawah tanah lewat gua itu. Tapi kalau penggundulan di atas sudah banyak yang gundul, tanam jagung, ya sudah cepat nanti. Apalagi dengan adanya proyek semen juga, nanti kalau emang itu diputuskan, itu tidak mengancam, karena gunung kapur itu sebenarnya kalau bagi para ilmuwan itu sebagai spon, reservoir, tempat menyimpan air. Walaupun seperti kering, tapi dalamnya kan tempat merongga. Nah, simpan air. Tapi kalau nanti kan sudah diambil manfaatnya sebagai semen, itu sudah ya sudah namanya takutnya Tuhan itu kerusakan alam tangan manusia ya. Iya. Jadi iya, gimana lagi? Ya kalau bisa ya dipertahankan, karena lebih manfaatnya lebih banyak untuk kehidupan petani, utamanya kalau di petani di padi itu kan karena bumi tani ya. Iya. Maksudnya air itu sangat penting. Sekali kalau sudah kekeringan sudah diambil gunungnya, dia lihat sendiri di daerah-daerah yang diambil gunungnya kira-kira mengalami kering atau tidak. Itu fakta yang nyata. Lanjut. Terus untuk manfaat biopori sendiri itu apa saja Pak?
Manfaatnya banyak. Manfaatnya yang setahu saya yang paling mudah adalah menangani banjir itu mesti otomatis, karena air yang mestinya turun ke sungai-sungai itu akan tersekat di masing-masing tempat tadi. Itu utamanya sumur resapan lebih lebar lagi. Kalau biopori kan butuh banyak, jadi akan efektif manakala lubang itu melebihi 1.000 atau 1 juta dari satu desa, sehingga akan lebih. Ya pokoknya yang tempat-tempat genangan air itu harusnya dibuat biopori. Jadi begitu kalau saya. Karena itu yang tadi manfaat dan banjir. Yang kedua menambah debit air tanah kan. Jadi kalau musim kering tidak turun umurnya. Kan sampai orang di daerah tertentu kan ada yang sumur sampai dalam 14 sampai 25 meter sampai mesinnya diturunkan. Ya, Jadi kalau nggak musim turun nggak kering bisa. diturunkan. Nah ini kan bukti bahwa air debitnya turun. Ya maka kalau dengan biopori nanti akan banyak sehingga resapan akan semakin banyak. Begitu. Itu nggak manfaatnya yang itu tadi. Kalau untuk ketiga ya sampah organik dimasukkan juga ya Pak. tempat organik, terus menyuburkan tanah, utamanya menambah debit air permukaan air tanah Ya, jadi nanti bisa mengurangi banjir yang terjadi di daerah tersebut ya Pak. walaupun tidak signifikan ya, tapi saya yakin kalau jumlahnya banyak bisa. Ini kalau sudah dikembangkan sudah jadi sigma. Nanti ada kotak-kotakan seperti kerat minuman itu ditanam bawah tanah, jadi tanaman di atas diberi tanaman, jadi airnya bisa langsung ke bawah. Cuma ya memang menurut bio yang besar ya. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan besar bisa, tapi kalau untuk rumahan nggak mungkin. Monggo lanjut lagi. Mungkin kita bersambung dulu ya sahabat Genbi. Mungkin nanti bisa dilanjutkan pada podcast selanjutnya. Di sini kenapa kita mengambil tema berjuta manfaat biopori? Karena banyak sekali manfaat biopori ya, terutama pada tempat-tempat yang terbiasa tergenang banjir. Nah, itu bagus sekali untuk mengadakan sebuah biopori. Nah, nanti buat sobat-sobat Genbi bisa itu mengaplikasikan pembuatan biopori baik di lingkungannya maupun di daerah-daerah yang lainnya. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga sobat-sobat Genbi semuanya, pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, dapat mengaplikasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.